Tak makan doang. Tadi gak padan di batu aman tuh. Ini buang ya. Angan. Udah kering. Buat apa? Buat makan. Nanti. Jangan. Nanti makan saya bawain lagi, Bu. Ini biar kering. Tapi jangan dimakan. Iya. Biar kering ada. Jangan dimakan ya. Udah Ibu duduk dulu. Ibu duduk makan. Rok makan. Ini. Iya, duduk. Makan dulu, makan. Di rantainya kemana ini, Bu? Nah. Diikat mana? Nah. Nih. Nah. Aduh. Dia tanah. Yung kedua ke badu banang. Bengkak tentang tanah. Kaki. Wang. Sedihnya. Di depan rumah tanah. Pakai ikannya, Bu. Ada gorengannya juga kan? Udah, Ibu makan dulu kuenya. Kuenya dimakan dulu. Kasihan ini Ibu ini. Coba bagi siapa aja yang bisa menolong. Bapak enggak makan. Udah, saya udah makan. Ibu makan. Nah, makan dulu. Ibu ini dirantai lehernya. Ditaruh di kebun. Tidak ada atap. Tidak ada tempat pelindung. Lihat dirantai. Rantainya. Ibu sabar ya, saya berusaha untuk cari orang yang bisa bantu ya, Bu. Teman-teman, sekarang kita berada di Puskesmas Kecamatan Petir. Di sini kita melaporkan tentang ODGJ yang dipasung secara tidak wajar. Hari ini kita akan evakuasi ODGJ tersebut. Melalui koordinasi adik ini sudah bulat kesepakatan bahwa ODGJ tersebut langsung kita evakuasi pada hari ini juga. Nah, sekarang kita sudah berada di Puskesmas bersama Kepala Puskesmas dengan Bapak Agus. Dengan Bapak Dendi. Nah, kita akan minta kepada Bapak Agus seperti apa teknis evakuasinya. Baik, terima kasih pada relawan Detik Asa ya. Detik Asa. Ya, yang sudah peduli pada penderita ODGJ kita. Sebetulnya memang ini kasus baru untuk pasung. Yang memang pasung ini memang udah 5 hari ya kurang lebih ya. Jadi dipulangkan dari Lampung dan memang dia beridentitas Lampung ya. Gitu. Jadi dari Lampung diantar ke anaknya yang ada di sini dan karena mungkin merasa terganggu, akhirnya dia lakukan pasung. Insya Allah mudah-mudahan sih tidak menghadapi kesulitan kendala ya untuk evakuasi karena menyadarkan keluarga juga tidak mudah. Mudah-mudahan sih tidak ada lagi orang yang dipasung. Pada seluruh masyarakat, warga Petir, apabila ada gejala yang mengarah ke ODGJ atau mungkin ODMK, orang dengan masalah kejiwaan itu bisa dibawa ke puskesmas. Kita buka layanan untuk klinik jiwa itu setiap hari Kamis. Bayar nggak, Pak? Gratis, Pak. Gratis, sampai ke obat-obatnya gratis. Sampai ke obat-obatnya. Bahkan untuk penderita ODGJ ini diusulkan untuk menjadi peserta BPJS, Pak. Kalau seandainya seorang ODGJ tidak kooperatif, penanganan seperti apa? Apakah bisa didatangi dari pihak puskesmas ke lokasi? Kami yang sudah lakukan dengan kunjungan rumah. Berdasarkan laporan masyarakat, langkah awal itu adalah selalu kita melakukan kunjungan rumah. Sesuai pemaparan dari Bapak Agus tadi, bahwa bagi masyarakat yang mempunyai keluarga dengan gangguan kejiwaan, tidak perlu ragu, tidak perlu takut membawa ke puskesmas. Di puskesmas sudah ada tim yang menangani ODGJ secara khusus. Mereka sudah terlatih. Tidak akan ada pembayaran. Jadi jangan ragu untuk datang ke puskesmas. Jadi sekali lagi tidak akan ada lagi pasung di Indonesia. Ya, kita langsung ke lokasi. Ya, sekarang kita sudah berada di lokasi di hutan di mana tempat ODGJ ini dipasung. Nah, di depan sudah ada dari puskesmas,
kecamatan, Bapak Lurah, sudah ada semua. Nah, sekarang kita mau evakuasi. Ya, ini di Kampung Baru, Kecamatan Petir. Ini dari jalan raya ini cukup masuk ke dalam. Nah, ini kita sudah berada di lokasi. Kami dari relawan, Pak. Oh, iya. Relawan. Ini udah berapa lama, Pak? Atau kalau penyakitnya mah udah puluhan tahun. Enggak, udah untuk di sini. ditaruh di sini, dipasung di sini. Baru beberapa hari aja. Udah Ada sekitar 5 hari, Mbak. sudah 5 hari. Dan sudah dilaporkan ya? Ya. Nah, sudah dilaporkan. Baik. Karena kalau nggak seperti ini sama anaknya kan rusak semua itu. Rumah-rumah warga, rumah keluarganya. Iya. Pada hancur. Jadi memang ini ODGJ yang meresahkan, Pak ya? Iya. Meresahkan. Jadi dengan alasan itu dilakukan pemasungan di daerah ini. Iya. Kita tidak menyalahkan keluarga, tidak menyalahkan warga. Sampai disitulah kemampuan dari pihak keluarga, karena memang ODGJ meresahkan. Tetapi untuk pasung pada saat ini memang sudah tidak boleh. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan evakuasi ke tempat yang lebih layak. Teman-teman, saya sampaikan sedikit bahwa ODGJ ini dipasung sudah sekitar 5 hari. Ini adalah sebuah hutan dan di pinggir kali. Dan sebenarnya pemasungan ini sangat tidak wajar. Yang biasanya pemasungan itu mungkin di rantai pinggangnya, ataupun di rantai kaki, ataupun di kerangkeng. Tetapi ini berbeda dengan yang lain, ini di rantai lehernya. Nah, ini yang sebenarnya yang membuat hati itu sangat miris. Oleh karena itu, laporan ini ditanggapi oleh pihak-pihak terkait dengan sangat baik dan dengan sangat cepat. Nah, di sini sudah ada Bapak dari kecamatan, Pak ya, dari pihak kecamatan, dari tokoh masyarakat, dan dari pihak kelurahan, Bapak Lurah, dan dari pihak puskesmas yang sangat cepat, sangat tanggap, langsung kita ke lokasi dan akan evakuasi hari ini. Mudah-mudahan evakuasi kita berjalan lancar. Amin. Atau ada dari pihak keluarga mana? Saya harus sampaikan ke keluarga dulu ini, Bapak. Soalnya ini anak kan harus tahu, kita kan membawa orang, kita harus tahu persetujuan ya, Pak ya. Oh, jemput aja si Ismailnya. Ismail nggak ada di sini. Ada tadi. Ada ke sini. Karena ini takut terjadi apa-apa, keluarga harus tahu. Ibu, bagaimana kondisi sekarang, Ibu? Bagaimana kondisinya? Ini Bapak Andri yang memberikan informasi tentang keberadaan ODGJ yang dipasung ini. Boleh disampaikan sedikit, Bapak, seperti apa, Bapak, penemuan awalnya? Jadi waktu itu saya sore-sore ngeliat ibu ini lagi jalan-jalan, lagi joget-joget di pinggir jalan. Digodain sama anak-anak. Saya bilang, ini jangan godain. Abis itu saya ajak pulang, ibu ini nggak mau. Setelah saya kasih nasi, ibu ini langsung mau pulang. Habis itu saya nggak tahu lagi kabarnya bagaimana. Nah, begitu pagi-pagi saya pas lewat, ada warga yang bilang ibu yang kemarin tuh diikat di kebun katanya. Akhirnya saya samperin lah ke sini. Saya cek, saya bikin video, terus lalu saya minta kakak saya untuk viralin buat siapa aja yang bisa ngebantu. Ayo segera kita bantu ibu nih karena kasihan kena hujan tanpa alas, tanpa ini. Akhirnya saya bikinin lah sementara tenda nih kemarin. Bapak yang bikin? Pagi, siang, sore saya yang kasih makan. Boleh tahu sedikit Bapak Andri ini siapa ini sebenarnya nih? Saya sebenarnya orang Jakarta, kebetulan lagi tugas untuk ngejaga, ngawasin kebun jati yang lagi ditebang, Pak. Ya, ini luar biasa nih Bapak Andri. Ini jiwa sosialnya saya pikir ini sangat tinggi, Bapak. Dia bukan orang sini, tapi dia sangat peduli sampai beliau membikinkan tenda tempat ibu ini bernaung. Terima kasih banyak Bapak Andri. Semoga nih apa yang Bapak Andri lakukan akan mendapatkan balasan yang terbaik. Amin. Sekarang kita lihat si ibunya. Ibu, kenalkan dulu saya. Hah? Saya dengan Asril. Enggak sama Ya, enggak saya tahu. relawan. Enggak pakai gembok itu. Saya akan membantu Itu pakai ibu. baut sama di Ya, pantek saya akan di membantu ibu pakai paku. mengeluarkan ibu dari tempat Enggak ini. pakai gembok. Ya, ibu mau? Mau. Nah, saya ingin lihat ini ada apa nih di badan ibu. Ini apa, Bu? Ini Ya, rantai. rantai. Kenapa ibu dirantai? Ini tadi ini Apa? itu diledek lagi mulu dan itu karena beli ikan ayam salaman umpamanya gini. Nah, kok kenal sama saya? Kenal lah, ngingetin piceknya gitu. Oh gitu. Jadi jadi mata ibu ini rusak
Jadi ini yang menjadi bahan ledekan bagi orang-orang. Si ibu merasa sedih karena diledek, matanya picak. Itu yang membuat beliau sedih. Dengan kesedihan itu beliau berontak. Berontak akhirnya merusak apa aja yang ada di rumah dirusak. Dengan alasan itu, keluarga mengambil jalan pintas, yaitu dengan memasung di tengah hutan. Dan ini adalah kali. Pada saat musim hujan, ibu ini kehujanan. Saat musim panas, ibu kepanasan. Yang kita khawatirkan sekarang pada saat musim hujan, ini aliran kali. Kalau seandainya hujan deras, bisa saja si ibu akan terkena arus banjir. Yang kedua, ibu ini dirantai secara tidak wajar. Biasanya pemasungan itu adalah rantai pinggang, kaki, ataupun dikurung di kerangkeng. Tapi ini berbeda dengan yang lain. Yang dirantai adalah leher. Nih rantai leher. Ini lehernya dirantai. Rantai ini sepanjang 1 meter. Ibu ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Semua aktivitas di sini. Rantai hanya 1 meter ditambatkan ke pohon. Seperti inilah kondisinya. Ini sudah dialami Ibu Ani selama kurang lebih 5 hari. Untung ada warga yang peduli dan memviralkan info ini sehingga sampailah berita ini kepada kami. Ini kita dengan Bapak Dendi. Bapak Dendi ini adalah pemegang program kesehatan jiwa Puskesmas Petir. Tolong Bapak sampaikan sedikit apa yang Bapak telah lakukan terhadap Ibu Ani. Yang telah lakukan, saya kunjungan ke sini kan ada informasi dari Dinsos awalnya, terus dari desa juga. Udah itu saya konfirmasi ke orang desanya untuk dilakukan penyuntikan, tapi saya simpan konsen dulu ke keluarga bahwa untuk dilakukan penyuntikan dan pengobatan. Selanjutnya nanti nunggu dari Dinsos apakah ini harus dibawa ke panti rehabilitas apa ke rumah sakit, karena pas ditanya KTP-nya juga nggak ada, kakak nggak ada, makanya bingung. Alhamdulillah ini sebenarnya sudah ditangani oleh pihak puskesmas. Hanya saja ini untuk pasungan ini sebenarnya bukan kewenangan dari pihak puskesmas untuk melepaskan pasung, Pak ya. Dan ini memang butuh kerjasama, butuh koordinasi dengan beberapa pihak. Alhamdulillah hari ini koordinasi itu kita wujudkan, kita laksanakan. Terima kasih Bapak Dendi sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ibu Ani sempat menyampaikan sesuatu yang sebenarnya membuat hati kita miris. Miris sekali, saking dia tidak tahan dikurung, dipasung di tengah hutan ini. Apa yang beliau sampaikan, Bapak? Jadi kemarin sore itu posisinya habis hujan. Saya datang ke sini, si ibu lagi merenung aja. Biasanya kan ceria, ibu datang sini tuh ketawa-tawa. Ini merenung aja, saya tanya ibu kenapa, ibu sakit? Dia bilang iya, saya menggigil katanya, kedinginan. Terus dia bilang katanya, sumpah demi Tuhan, demi Rasulullah katanya, lepasin saya mau pergi aja katanya. Saya nggak mau ngamuk, saya mau pergi katanya. Saya sedih banget ngedengarnya, soalnya si ibu katanya kalau hujan tuh dia menggigil, dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya bingung gitu loh. Untung Pak Asril kontak saya semalam dan langsung respon cepat gitu loh. Karena sebelumnya saya coba minta bantuan kemana-mana ya nggak ada hasilnya gitu loh. Bener-bener ya. Pak Asril bener-bener cepat bener. Ya, jadi Ibu Ani minta dilepaskan, dia akan pergi dari sini. Akan pergi. Saking tidak tahannya. Saking tidak tahannya. Ya. Dia menggigil setiap malam, katanya dia kedinginan, terus dinyamukin. Ya, ini nyamuk di sini sangat banyak ini. Banyak, sangat Pak. banyak, sangat banyak. Dan di sini setiap hari hujan. Setiap hari hujan. Setiap hari hujan. Kehujanan. Nah, ini dapat Bapak nih yang bikin atap ini. Dan satu lagi ini yang tak kalah berjasa ini adik saya nih, adik kita ini adalah adik mahasiswa. Ini mahasiswa Prima Graha Serang yang lagi abdimas di Kecamatan Petir. Ini beliau ini hebat, benar-benar mengabdikan diri di masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Ayo, assalamualaikum. Ini luar biasa nih. Ya, Ibu siapa namanya? Ibu Alfia. Ibu Alfia. Apa hubungan dengan ibu ini? Bibi. Bibi. Ya. Oh, jadi bukan anak kandung ya, bukan anak kandung ya, Bibi. Anaknya nggak ada? Nggak ada di sana, di Kaduhejo. Oh, lagi di Kaduhejo. Iya, boleh, nggak apa-apa. Boleh Ibu sampaikan sedikit, kenapa Ibu Ani dipasung di tengah hutan begini dan di pinggir kali? Silakan.
ke-1 bibinya ngamuk, merusak ya. rumah saya mau dipukulin kan dia nggak sadar, Ya. galak jadi dipasung, kalau nggak galak mah enggak. Ya. Ya. Nah, kalau untuk kebutuhan sehari-hari ini seperti apa, Ibu? Kebutuhan makan atau apa kebutuhannya? Kebutuhannya mah ya Siapa yang mensuplai? itu Pak Engkoh yang suka ngasih. Pak Engkoh itu siapa? Semua. Semua. Oh, seluruh warga Iya. mengantarkan makanannya. Iya. Ini kan dipasung, ya, dipasung leher. Kenapa memasung leher, Ibu? Jadi katanya kalau dipasung di tangan kan lepas katanya. Jadi kalau di leher mah bisa kemana-mana gitu. Cuman rantainya itu belum dapet. Tadinya mau dipanjangin. Gitu. Oh, jadi alasan takut lepas. Kalau Iya. kaki lepas, Tangan iya lepas. tangan semuanya lepas, semua lepas. Kalau Iya, leher tidak enggak. lepas. Kemudian yang kedua, ini dapat gimana? Dapat ini nih. Pak Andri yang ngasih. Tidak terpikirkan, Ibu, apakah keluarga tidak terpikirkan merantai Ibu di tengah hutan tanpa ada perlindungan? Jadi saya emang nggak tahu, yang tahu anaknya. Soalnya saya ini ketakutan. Jadi belum pernah, baru kesini saya baru ini kesini. Ya, jadi itu yang kedua ya, dirantai di tengah hutan tanpa ada perlindungan. Ini udah dibikinin sama Bapak relawan. Yang ketiga, Ibu Ani dirantai di tengah hutan di pinggir kali. Sekarang saat musim hujan, Ibu. Ya. Musim hujan. Apakah seorang anak ataupun keluarga tidak memikirkan keselamatan Ibu? Jadi udah bertahun-tahun ini kayak gini. Betul, saya sangat memahami itu bertahun-tahun. Boleh, silakan. Ini keterbatasan keluarga ya. Saya tidak menyalahkan. Tetapi pakailah hati jika ingin memasung. Saya tidak menyarankan pasungnya, tapi jika keluarga memang tidak sanggup, silakan pasung di rumah. Jadi Ibu, saya sampaikan sekarang, Ibu Ani akan kita evakuasi, akan kita bawa ke yayasan. Iya. Apakah keluarga setuju? Setuju aja. Setuju. Alhamdulillah, ya makasih udah ditolongin gitu. Jadi di sini saya tegaskan, jika terjadi sesuatu itu di luar kehendak kita, kehendak kami, apakah Ibu setuju? Setuju ya. Setuju. Baik teman-teman, ini sudah ada persetujuan dari pihak keluarga yang mewakili anaknya. Baik teman-teman, ini kita lepaskan pasung. Ada kuncinya? Duka pakai baut. Oh, pakai baut. Bagaimana cara melepaskannya? Di pelan-pelan aja. Pakai kunci. Kunci 12. Kunci 12. Di sini mah harus pakai Makan dulu aja linggis. katanya. Oh iya, makan dulu. Silakan kita ancang-ancang dulu. Kita ancang-ancang dulu seperti apa? Dari lehernya aja tuh pakai kunci. Oh, kunci ya. Iya, di sini mah harus pakai linggis. Oh, Kalau di situ mah enggak tuh pakai kunci motor. kunci 12 ya? Kunci 12. Iya. Iya, coba. Kunci coba 10 deh. sama 12 itu, Pak. Coba cari kunci 10, kunci 12. Udah. Udah ada ininya kunci. Udah ada yang ambil kunci. Astagfirullahaladzim. Saya ambil kunci deh Pak, tunggu ya. Iya dah. Iya. Nah, ini kita buka aja ya, yang ini. Maaf ya. Karet, Ya. jangan apa. Ini iya punten. Rambutnya ke sini. Oh gitu. Jadi karena rambutnya agak ke depan jadi dia. Maaf ya, maaf. Ini kita singkirkan dulu. Ini pakaiannya ya. Jadi ini disuruh kalau hujan disuruh payungan, jadi disiapin payung gitu. Jadi gini, suruh payung. Ya payung sendiri kalau hujan. Udah dinanya bentar rambutnya ke dia. Ditahannya mungkin sama ini. Tahan kayak pakai ini, Wil. Bisa. Udah. Oh nggak kelihatan. Oh iya. Maaf ya Ibu ya. Ada. Oh udah bisa. Bisa.
kunci 10. Coba. Ya. Mutar, ininya mutar. Ikut mutar dia. Oh, itu gue mutar. Coba. Harus Atau Belakangnya 12 kan, Pak? 10. ini Belakang enggak yang ini. belakangnya. Iya, putarnya yang belakang. Tunggu tuh. Semua. Oh, 10 semua. Ini 12, 13 Coba ini ya. saya yang pegang. Muter nggak? Muter ya. Coba pakai tangan. Coba. Mutar, mutar. Licin. Coba. Bisa, bisa. Putar. Tinggal tuh. Mungkin dicopot pakunya dulu aja, Pak ya, biar geraknya lebih enak. Iya. Satu lagi Pak. Potongan-potongan. Itu ada kunci 10. Nah, coba yang di leher pegang pakai tang di sini. Maaf Ibu. Ya. Buka. Ini Ya. begini. Nah, terus saya sampaikan, Ya. mendingan di kaki aja udah atau di pinggang. Ih, Pak Lurah katanya sering Sabar ya, Bu, ya. lepas anak itu. Putus. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya Allah, Ibu, sabar ya, Bu ya. Alhamdulillah, Ibu. Sabar. Ini Ibu ini. Sabar ya. Sabar Ibu, ini sekarang sudah dilepas ya. Sabar Ibu ya. Ya, udah tenang ya.